Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya dari kelas manajemen B semester 6 akan membuat presentasi untuk tugas susulan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tugas susulan ini adalah untuk mempresentasikan hasil dari flowchart tim kelompok. Flowchart pertama yang akan saya bahas adalah mengenai zakat untuk dari sebelumnya. Sebelumnya itu ada dari Muzaki. Muzaki memulai lalu menyerahkan zakat, diterima oleh panitia. Panitia menerima zakat, mencatat nama Muzaki, mengelola zakat dan membuat laporan penyaluran zakat. Diterima lagi ke Muzaki untuk membuat laporan penyaluran zakat dan juga selesai. Lalu di sini itu ada tabel atau flowchart setelah selesai atau ada webnya. Pertama itu dari Muzaki. Muzaki itu memulai lalu membuka web, mengisi laporan from data diri dan juga zakat via transfer berhasil. Jika transfer berhasil akan masuk ke web. Di web akan diminta untuk data diri Muzaki dan juga bukti transfer. Lalu diminta panitia untuk mengecek data Muzaki, menyalurkan zakat, laporan penyaluran zakat dan laporan upload. Setelah selesai akan kembali ke web untuk laporan penyaluran. Setelah itu diterima kembali ke Muzaki untuk mengecek laporan dan diterima ke web untuk laporan selesai. Selanjutnya adalah bagan dari Posyandu yang bisa dilihat tabelnya di sebelah sini atau flowchartnya yang sebelumnya. Sebelum dimulai akan mengisi from data diri atau data hadir, lalu diminta untuk mengukur tinggi badan dan juga lingkar lengan. Selanjutnya adalah menimbang berat badan, lalu ada mengecek di buku Kia Arsip. Setelah itu adalah pemberian obat cacing. Jika 6 bulan akan diberikan data penyuluhan dan jika tidak akan diberikan pemberian PMT. Setelah penyuluhan Posyandu maka selesai. Dan berikut adalah flowchart dari setelahnya yang bisa dilihat di sebelah kiri saya kembali. Selanjutnya ada di masyarakat. Maaf saya salah. Selanjutnya di Posyandu untuk memulai lalu melakukan pendataan. Setelah pendataan akan diberikan kepada masyarakat untuk melakukan pengukuran tinggi badan dan juga lingkar lengan. Setelah itu untuk mengukur atau menimbang berat badan, lalu dikembalikan ke Posyandu untuk melakukan pengecekan. Setelah itu ada pemberian PMT. Nah, jika usianya kurang dari 6 bulan maka akan diberikan vitamin A dan juga obat cacing. Jika tidak akan langsung saja melakukan penyuluhan Posyandu. Setelah itu dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran lewat scan QR code. Setelah itu dikembalikan lagi kepada pihak Posyandu untuk melakukan rekap data keuangan atau data laporan. Setelah itu selesai. Setelah itu adalah data dari pengumpulan dana 17 Agustus yang sebelumnya. Bisa dilihat kembali flowchartnya di sebelah kiri saya. Pemohon akan memulai lalu mengajukan tingkat permintaan izin pengumpulan dana 17 Agustus kepada RT. Lalu dari RT ada pembuatan surat pengantar yang akan langsung disalurkan kepada surat diteruskan kepada RW. Dari pihak RW akan menerima surat izin permintaan izin lalu mengevaluasi surat tersebut. Lalu dari RW akan menerbitkan rekomendasi ke Kudus. Nah, dari Kudus menerima berkas. Dari Kudus setelah menerima berkas untuk mengevaluasi pemohon, lalu Kudus menerbitkan surat sehingga langsung masuk ke pemohon. Di dalam pemohon melakukan sosialisasi dan permintaan dana kepada masyarakat dan juga selesai. Lalu setelah flowchart dibuat atau afternya itu sebagai berikut. Mulai itu dari pemohon mengisi formulir pengajuan izin secara online lewat web Jamur 3. Setelah itu dari RT atau RW mengevaluasi dan memberikan persetujuan. Setelah persetujuan digital akan direkomendasikan langsung dan diteruskan secara online. Dari Kudus akan menerima berkas secara digital. Setelah itu mengevaluasi dan menerbitkan surat izin elektronik. Dari Kudus langsung masuk ke pemohon untuk mengunduh surat izin dari sistem. Setelah itu melakukan sosialisasi dan pengumpulan dana ke masyarakat. Setelah itu selesai. Selanjutnya adalah materi atau flowchart dari akta kematian.
Berikut adalah hasil dari akta kematian. Warga memulai untuk pernyataan umum atau warga biasa. Dari sana meminta untuk scan fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi pelapor KTP pemohon, fotokopi KTP 2 orang saksi, dan formulir F2.29. Setelah itu, setelah dinyatakan laporan-laporan tersebut, maka akan masuk ke RT, RW, dan desa. RT dan RW dan desa memverifikasi dan juga menandatangani surat-surat tersebut. Lalu akan diberikan surat pengantar dari RT dan RW. Setelah verifikasi pernyataan, jika dinyatakan iya untuk verifikasi, maka akan dikembalikan kepada warga. Jika tidak, maka akan ajukan berkas ke Disduk Capil. Selanjutnya dari Disduk Capil akan memproses dan mencetak akta kematian di Disduk Capil. Setelah itu dokumen siap diterima sesuai resi. Setelah itu selesai. Dan ini adalah flowchart sesudahnya. Pertama itu dari warga untuk memulai membuka akun Jamur 3, lalu ada surat pengantar dan juga RT atau RW. Setelah itu pernyataan umum dari warga biasa akan dimintai data-data berupa seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi pelapor KTP pemohon, fotokopi KTP 2 orang saksi, dan juga formulir F2.29. Setelah itu persyaratan atau tambahkan warga PNS seperti surat keterangan atau dari instansi setempat bekerja atau fotokopi PNS atau alih status, dan juga fotokopi kartu tes pen jika ada. Dari warga akan dimasukkan ke Jamur 3. Di Jamur 3 akan memvalidasi surat pengantar dari RT. Setelah itu setelah surat-surat atau berkas-berkas itu akan disampaikan untuk mengisi form pembuatan akta kematian. Lalu setelah dibuatkan akta kematian akan dimasukkan kepada arsip data untuk mengisi form. Nah, setelah itu dari RT atau RW akan memverifikasi dan juga menandatangani semua berkas-berkas. Lalu diberikan surat pengantar dari RT dan RW. Setelah itu akan diberikan verifikasi. Jika tidak, maka akan dikembalikan kepada warga, dan jika iya ajukan berkas ke Disduk Capil. Disduk Capil akan memproses dan juga mencetak akta kematian dari Disduk Capil. Setelah itu dokumen siap diterima sesuai resi dan juga dinyatakan selesai. Selanjutnya adalah flowchart dari tata atau cara daftar anggota KPPS Pilkada. Ini adalah flowchart sebelumnya. Sebelumnya itu dimulai dari pemohon untuk memulai, lalu pemohon akan meminta surat pendaftaran dan pernyataan. Setelah sudah selesai, maka akan disambung ke RT RW atau desa atau KPPS, surat pendaftaran dan juga pernyataan. Nah, setelah selesai akan dikembalikan kepada pemohon untuk pernyataan umum. Pernyataan umum ini dimintai beberapa berkas seperti surat pendaftaran, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, surat pernyataan, surat keterangan sehat, daftar riwayat hidup. Setelah pernyataan umum selesai, maka akan dibagikan persyaratan khusus bagi yang pernah terdaftar Perpol, yaitu pemohon meminta surat keterangan partai politik ke KPU. Nah, setelah itu akan dimintai surat keterangan sidak menjadi anggota Perpol, data dari KPPS. Nah, setelah itu setelah semua pemohon melengkapi pendaftaran akan dimasukkan ke RT dan juga desa untuk mengambil surat pendaftaran dan pernyataan. Lalu dokumen dari persyaratan permohon itu untuk memverifikasi persyaratan. Jika tidak lolos akan diberikan kepada pemohon. Jika lolos verifikasi akan untuk menginput data dari KPPS. Menginput data KPPS itu berasal dari bagian KPU untuk surat keterangan tidak menjadi anggota Perpol dan juga data anggota KPPS. Setelah itu data KPPS terpilih, lalu ada arsip desa dan juga KPPS. Setelah pengumpulan KPPS terpilih, data KPPS terpilih lalu diberikan kepada pemohon dan juga selesai. Selanjutnya adalah data dari flowchart setelah pembuatan web. Pemohon untuk memulai, pemohon menunjukkan situs Jamur 3, lalu dimasukkan ke website Jamur 3 untuk mendownload surat pendaftaran dan penyesalan untuk divisi.
Setelah itu adalah surat pendaftaran dan juga surat pernyataan. Lalu dimasukkan atau memeriksa persyaratan umum seperti fotokopi KTP, fotokopi ijazah dan lain sebagainya. Setelah itu akan dimasukkan ke penguploadan persyaratan pada situs Jamur 3. Dari situs Jamur 3 akan masuk ke RT RW Desa KPPS untuk dokumen persyaratan pemohon. Lalu akan diverifikasi persyaratan. Jika tidak lolos akan dimasukkan kembali ke pemohon. Jika lolos akan langsung menjadi anggota KPPS. Setelah penginputan data KPPS akan dimasukkan kepada arsip desa dan juga KPPS. Lalu pengumpulan KPPS terpilih. Setelah itu akan masuk kembali ke pemohon untuk data KPPS terpilih dan juga selesai. Berikut presentasi dari saya telah selesai. Semoga dapat memenuhi nilai saya yang kurang dan juga memenuhi kebutuhan penilaian mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya Faisal Nur Rahman mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.